Cinta kasih itu sudah begitu universal, bersifat umum, sangat dikenali oleh banyak orang dan dipraktekkan dengan berbagai macam cara. Saking begitu universalnya sehingga seringkali kita tidak dapat lagi membedakan antara cinta kasih yang benar dengan yang tidak benar. Semua dipukul rata, dipandang ketika seorang merasakan ada getaran di jantungnya tentang cinta kepada seseorang yang dia sukai, maka itu dipandang sesuatu yang pasti benar adanya. Dan cinta kasih seringkali hanya memang dipandang sebagai sebuah kenikmatan belaka. Karena katanya tanpa cinta kasih hidup tidak nikmat. Tetapi bila ada cinta kasih maka hidup baru terasa nikmat. Karena itu nikmatilah cinta kasih itu. Padahal sebenarnya cinta kasih yang mendalam dan yang benar adalah cinta kasih yang bukan sekedar nikmat, tetapi juga cinta kasih yang ditandai dengan adanya tekad. Tekad apa? Tekad untuk selalu rindu berdekat dan tekad untuk selalu jadi berkat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan dalam rangkaian cinta kasih yang penuh hikmat. 1 Yohanes 3 ayat 19-24, demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh hati itu, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ayat yang dibacakan ini adalah bagian akhir dari 1 Yohanes pasal 3 yang ingin memberitahukan kepada kita tentang kasih yang harusnya dekat dan karib dengan kebenaran. Bukan kasih yang tanpa kebenaran. Kasih yang dengan kebenaran ini adalah kasih yang Tuhan kehendaki. Cinta kasih yang bukan sekedar universal secara umum diakui dan diterima oleh orang, tapi sebuah cinta kasih yang berasal dari kebenaran. Karenanya Yohanes mengingatkan bahwa kalau kita sadar bahwa kita hidup di dalam kebenaran dan berasal dari kebenaran, yaitu dari Tuhan, maka harusnya hati kita bisa tenang di hadapan Allah. Karena hati kita tidak menuduh kita. Tidak ada sebuah perasaan bersalah. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Dan Allah yang lebih besar daripada hati kita itu Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Karena itu, bila hati kita yang sudah diliputi oleh kebenaran dari hikmat Tuhan, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bahkan apa saja yang kita minta, kita dapat memperoleh daripada Tuhan. Karena kita menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, yaitu seturut dengan hikmat-Nya. Apa yang Yohanes katakan di sini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita tentang sebuah cinta kasih dengan hikmat dan kebenaran Tuhan. Bukan sembarangan mencintai atau mengasihi kepada sembarangan orang dengan segala macam cara yang tidak benar. Karena cinta kasih tanpa hikmat dan kebenaran dari Tuhan hanya sekadar menjadi sebuah kenikmatan belaka. Tanpa adanya keinginan untuk makin mendekat. Karenanya tadi digarisbawahi tentang sebuah perkataan bahwa jika hati kita sudah diliputi oleh kebenaran, maka kita tidak akan dituduh lagi oleh hati kita itu.
Dan karena itulah kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yang berarti bahwa cinta kasih dari Allah itu harusnya menanamkan dan menumbuhkan di dalam hati kita kerinduan untuk selalu dekat kepada Allah. Dan inilah cinta ilahi. Sebuah cinta kasih yang penuh hikmat Tuhan membuat kita selalu rindu untuk berdekatan dengan sosok atau orang yang kita kasihi. Inilah cinta ilahi yang justru bukan memisahkan tetapi makin mengkaribkan, makin mendekatkan diri kita dengan orang yang kita kasih, dan kita tentu saja rindu untuk selalu berdekatan dengannya. Walaupun harus mungkin berjarak jauh, tapi hati kepingin untuk selalu dekat kepadanya. Dan inilah cinta ilahi. Selain itu, cinta ilahi itu adalah sebuah cinta yang diliputi oleh tekad untuk jadi berkat. Karenanya dikatakan bahwa cinta kasih ilahi itu membuat seseorang juga hidup saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu mengasihi untuk mendatangkan berkat, mengasihi yang bukan sekedar berdekat, tetapi mengasihi untuk bertekad jadi berkat bagi orang yang dikasihi itu. Karenanya cinta bukan mengejar berkat, tapi cinta justru rindu selalu jadi berkat. Inilah cinta kasih yang harusnya kita praktekkan dalam sehari-hari hidup kita. Agar cinta kasih kita penuh hikmat, kita perlu selalu menjalin hubungan cinta kasih kita dengan sumber hikmat itu, yaitu Tuhan. Agar cinta kasih kita bukan cinta yang hanya sekedar nikmat tanpa ingin berdekatan atau tanpa tekad untuk jadi berkat. Tapi cinta kasih kita diliputi, dipenuhi oleh hikmat kebenaran dari Tuhan, dan kita rindu untuk berdekat dengan Tuhan, juga berdekat dengan orang yang kita kasihi, dan bertekad jadi berkat buat sesama kita dan mengalirkan berkat Tuhan kepada sesama kita. Inilah harusnya menjadi tekad kita, rindu berdekat dengan Tuhan dan rindu jadi berkat Tuhan buat sesama kita. Praktikkanlah cinta ini, karena hikmat Tuhan yang memenuhi hidup yang penuh cinta akan menjadi efektif untuk supaya berkat Tuhan selalu kita alirkan dan bagikan kepada sesama kita. Selamat hidup dalam kasih Tuhan, selamat hidup dipenuhi hikmat Tuhan, dan selamat mengasihi dengan hikmat Tuhan. Semangat lagi. Amin.